Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita Machine Learning dengan topik hierarchical clustering. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pembahasan kita pada topik ini itu adalah tentang agglomerative hierarchical clustering. Yang kedua nanti ada studi kasus, yang ketiga itu adalah latihan dan diskusi. Hierarchical clustering itu adalah metode analisis kelompok yang berusaha untuk membangun sebuah hierarki kelompok data. Strategi pengelompokannya umumnya ada dua jenis, yaitu adalah agglomeratif atau dengan cara bottom up, yang kedua adalah defisit dengan cara top down. Pada bagian ini kita hanya membahas tentang konsep agglomeratif. Algoritma dari agglomerative hierarchical clustering yang pertama itu adalah hitung matrik jarak antar data. Yang kedua adalah kita akan mengulangi langkah 3 dan 4 hingga hanya satu kelompok yang tersisa. Yang ketiga, gabungkan dua kelompok terdekat berdasarkan parameter kedekatan yang ditentukan. Yang keempat, perbarui matrik jarak antar data untuk mempresentasikan kedekatan di antara kelompok baru dan kelompok yang masih tersisa. Selanjutnya selesai. Rumus umum yang digunakan dalam membentuk matrik jarak itu dengan Manhattan distance, dengan formula distance Manhattan yaitu x dari x, y itu sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai dengan D dari XJ dikurang dengan YJ, atau bisa menggunakan Euclidean distance dengan formula dx2, x1 itu sama dengan akar dari sigma J sama dengan 1 sampai dengan ke D dari x2J dikurang dengan x1J dikuadratkan. Beberapa metode pengelompokan secara hierarkikal aglomeratif ini, yang pertama itu adalah sinyal linked atau jarak terdekat. Di sini yang kita cari adalah DUV-nya sama dengan minimum dari DUV, dengan DUV itu adalah elemen dari D. Selanjutnya complete linked atau jarak terjauh. DUV-nya itu sama dengan maksimum dari DUV. DUV itu elemen dari D. Selanjutnya average linked atau jarak rata-rata. DUV sama dengan average dari DUV. DUV itu adalah elemen dari D. Ini adalah contoh studi kasusnya. Jadi perhatikan data berikut. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan fitur X dan fitur Y. Fitur X-nya untuk data 1 adalah 1, fitur Y adalah 1. Yang data kedua fitur X-nya 4, fitur Y-nya 1. Data ketiga fitur X-nya 1, fitur Y-nya adalah 2. Dan data keempat fitur X-nya adalah 3, fitur Y-nya adalah 4. Dan data kelima fitur X-nya adalah 5, fitur Y-nya adalah 4. Selanjutnya, kelompokkan dataset yang di sini dengan menggunakan metode HHC atau agglomerative hierarchical clustering dengan menggunakan single linked, complete linked, dan average linked menggunakan jarak Manhattan. Apabila data ini kita visualisasikan, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini untuk data 1 itu adalah 1,1 nih dia. Untuk data kedua 4,1. Untuk data ketiga itu adalah 12, Untuk data ketiga 34. Selanjutnya data kelima itu adalah 54. Langkah berikutnya adalah menghitung jarak pada semua pasangan dua data. Jadi untuk jarak atau distance dengan menggunakan Manhattan dari data 1 ke data 1 itu sama dengan XJ dikurang dengan YJ. XJ-nya itu adalah 1 dikurang 1 ditambah dengan 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Untuk jarak dari data 1 ke data 2 kita akan mengurangi 1 dikurang dengan 4 ditambah dengan 1 dikurang 1 itu adalah 3.
Selanjutnya jarak dari data 1 ke data 3 atau 1,3 itu adalah 1 dikurang 1 ya ditambah dengan 1 dikurang 2 itu sama dengan 1. Selanjutnya jarak dari data 1 ke data 4 berarti 1 dikurang 3 ini dia ditambah dengan 1 dikurang 4 itu sama dengan 5. Selanjutnya jarak dari data 1 ke 5 itu adalah 1 dikurang 5 ditambah dengan 1 dikurang dengan 4 yaitu 7. Selanjutnya jarak dari 2 ke 3 itu adalah 4 dikurang 1 ditambah dengan 1 dikurang 2 itu adalah 4. Selanjutnya jarak antara 2 ke 4 itu adalah 4 dikurang 3 ditambah dengan 1 dikurang 4 itu adalah 4. Jarak dari 2 ke 5 itu adalah 4 dikurang 5 ditambah dengan 1 dikurang 4 itu adalah 3. Selanjutnya jarak dari 3 ke 4 itu 1 dikurang 3 ditambah dengan 2 dikurang 4 itu adalah 4. Jarak dari 3 ke 5 itu adalah 1 dikurang 5 ditambah dengan 2 dikurang 4 yaitu adalah 6. Selanjutnya jarak dari 4 ke 5 itu adalah 3 dikurang 5 ditambah dengan 4 kurang 4 itu adalah 2. Nah, setelah kita memperoleh jarak antara dua kelompok ini atau dua data ini, kita akan masukkan ke dalam matrik yang kita sebut dengan hasil matrik jarak. Ya, tadi apabila data itu dikurangi dengan datanya dengan dirinya sendiri itu adalah 0. Jadi nilai diagonal ini adalah 0. Selanjutnya tadi 1, 2 kita dapatkan 3, 1, 3 kita dapatkan 1, 1, 4 kita dapatkan 5, 1, 5 itu dapatkan 7. Ya ini. Jadi 1, 5 itu adalah 7. Ya, jadi data ini kita masukkan ke dalam matrik jarak ini. Ya, jadi 1, 2 kita dapatkan 3, ini sama ya, jadi dari baris menjadi kolom. Ya. Selanjutnya ini 2, 3 adalah 4 ya, kita lihat tadi 2, 3 ya, 2, 3 itu adalah 4, 2, 4 adalah 4, 2, 5 adalah 4 ya. Selanjutnya 3, 4 adalah 4, 3, 5 adalah 6 ya, 4, 5 adalah 2. Jadi seperti ini ya. Oke, berikutnya ya, langkah berikutnya adalah kita akan mencoba menghitung ya menggunakan metode single linked ya, dengan memperlakukan data sebagai kelompok. Selanjutnya kita pilih jarak dua kelompok yang terkecil. Dari data ini ya, dua kelompok data yang terkecil itu ada di 1 ya, 1 itu adalah kelompok 1 dan 3 ya, 1 dan 3. Maka menulisnya adalah min ya, distance Manhattan sama dengan min D13 sama dengan 1 ya, terpilih kelompok 1 dan 3, sehingga kedua kelompok ini itu digabungkan jadi kelompok 1, 3 dan kita akan melanjutkan pengelompokan dengan menghitung jaraknya. Ya, selanjutnya kita menghitung jarak antara kelompok 1 dan 3 dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu 2, 4, dan 5. Karena data yang kita pilih itu adalah data 1 dan data 3, maka yang tersisa adalah data kedua 4 dan 5. Selanjutnya kita akan hitung jarak antar kelompok. Ya, yang pertama adalah jarak 1, 3 dengan 2 ya, 1, 3 dengan 2, selanjutnya 1, 3 dengan 4, 1, 3 dengan 5 gitu ya. Ya, maka untuk yang single linked sesuai dengan formula yang pertama tadi, bahwa dia akan mencari nilai minimum. Ya, jadi min ya D12, D32. Maka kita ambil nilai minimumnya, di mana nilai D12 itu adalah 3, nilai D32 itu adalah 4. Berpatokan dari tabel ini, ya, tabel jarak tadi. Ya, tabel jarak. Jadi dari kita lihat di sini tadi 1, 2 ya, 1, 2 itu adalah 3, selanjutnya 32 itu adalah 32 itu adalah 4. Maka di antara bilangan 3 dan 4 ya, maka yang terkecil adalah 3. Selanjutnya begitu juga dengan D134 itu adalah D minimal dari D14 dengan D34 ya, nilai D14 ya, kita lihat di sini 14 itu adalah 5 ya, 34 itu adalah ya, 34 itu adalah 4 ya, jadi nilai minimumnya adalah 4. Selanjutnya D135
itu minimalnya adalah D15 dengan D35 ya. Jadi nilai D15 itu adalah 7 ya, ini dia 15 itu adalah 7. Selanjutnya D35 itu adalah 6. Jadi antara 7 dengan 6 yang minimal atau yang terkecil adalah 6. Nah, setelah kita ini adalah hasil dari pengelompokan 1-3 ya, pengelompokan 1-3 terhadap data kedua, data keempat, dan data kelima. Kita masukkan ke dalam tabel berikutnya. Ini dia hasil tabelnya. Jadi data tabel yang kedua terbentuk itu adalah pengelompokan 1-3 dengan 2 itu nilainya 3, 1-3 dengan 4 nilainya 4 ya, 1-3 dengan 5 itu adalah 6. Jadi ini ya, nilai baris ini itu akan menjadi nilai kolom pada kolom 1-3 ya. Selanjutnya yang diagonal tetap bernilai 0, sementara nilai 24, 25 itu sama, 24, 25 ini dia 44 ya, maka barisnya ini jadi kolom, nilai kolom. Selanjutnya nilai 45 itu adalah 2 ya, masih tetap 45 itu adalah 2 ya, 2. Nah sekarang karena masih ada data yang belum dikelompokkan, yang baru dikasih kita kelompokkan adalah 1-3 ya, masih ada tersisa 2, 4, 5. Maka dari tabel ini kita akan cari bilangan terkecil lagi, angka terkecil itu adalah angka 2. Angka 2 ini posisinya ya, ini 2 itu posisinya di data 4 dan data 5 ya, data 4 dan data 5. Jadi minimum ya, minimalnya atau minimum dari distance Manhattan sama dengan minimum D45 sama dengan 2 ya, D45 sama dengan 2. Nah, berarti 45 itu akan membentuk kelompok baru ya, dengan selanjutnya kita akan menghitung jarak antar kelompok 4 dan 5 ini dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu 1-3 ya, 1-3 dengan 2 karena 45 kita ambil. Dan kita akan menghitung dengan cara yang sama, berarti D45 1-3, maka minimalnya itu adalah D41, D43, D51, D53. Ini dia sama dengan minimum dari nilai 5, 4, 7, 6 ya, sama. Kita ambil dari tabel yang pertama tadi ya, nilainya ini kita ambil dari sini ya. Setelah kita ambil nilai D1, D41, D43, D51 dan D53, maka nilai minimum dari 5, 4, 7, 6 itu adalah 4 ya. Selanjutnya demikian juga dengan D452 ya, D452 itu adalah minimum D42 dengan D52 itu adalah minimumnya 4 dengan 4 itu adalah 4. Nah selanjutnya kita akan menghapus ya baris dan kolom matrik yang bersesuaian dengan kelompok 4 dan 5 serta menambah baris dan kolom untuk kelompok 45 ya. Ini 45-nya 4513 nilainya 4, D452 nilainya 4 ya, jadi dari baris menjadi kolom. Dan nilai 132 itu adalah tetap sama nilainya 3. Ini dia 3 ya. Nah dari data ini kita lihat ya, masih ada satu data yang belum terkelompokkan, itu adalah data kedua. Maka kita akan lanjutkan ya proses pengelompokan berikutnya dengan memilih bilangan terkecil dari data ini. Itu adalah angka 3. Angka 3 itu berada di data 132 ya, 132. Maka nanti yang tersisa adalah 45 ya. Jadi data yang terpilih itu adalah 132 sama dengan 3 ya, sehingga kedua kelompok ini akan kita gabungkan dan kita akan melanjutkan pengelompokan dengan cara menghitung jarak antar kelompok 1, 3, dan 2 dengan kelompok lain yang tersisa yaitu 4, 5. Maka kita tulis distance-nya ya, 1, 3, 2, 4, 5 itu adalah nilai minimal dari D14, D15, D34, D35, D24, D25 nih ya, kita masukkan nilainya. Ini sama dari tabel yang matrik jarak tadi, kita dapatkan nilai D14 nya 5, D15 nya 7, D34 nya adalah 4, D35 nya adalah 6, D24 nya adalah 4, D25 nya adalah 4. Dari 6 data ini yang terkecil adalah 4
Maka kita masukkan ke dalam tabel berikutnya yang dengan tabel terakhir itu adalah pengelompokan terakhir adalah 132 di mana nilainya adalah 4. Ya, 132, 45 itu adalah nilainya 4. Nah, jadi kelompok 132 dan 45 itu digabung untuk menjadi kelompok tunggal dari 5 data ya. Yaitu kelompok 13245 dengan jarak terdekat adalah 4. Nah, ya data yang kita dapatkan tadi itu bisa kita gambarkan atau visualisasikan dengan cara menggunakan dendrogram ya, hasil metode single linked ya. Itu bisa kita lihat dengan pada gambar berikut. Ya, ini adalah data 13245. Ini adalah jarak yang dihasilkannya. Untuk pengelompokan yang pertama tadi kita dapatkan adalah 13 ya, jarak C-nya itu adalah di 1. Selanjutnya ya 1 di 45 itu ada di 2. Ya, selanjutnya 132 itu ada di 3. Sementara kalau kita gabungkan dua klaster ini, ya dua klaster ini menjadi satu klaster besar atau satu klaster tunggal 13245 itu jarak terkecilnya atau jarak terdekatnya adalah 4. Ya, oke. Berarti single linked sudah kita selesaikan. Selanjutnya adalah kita menggunakan complete linked. Menggunakan metode complete linked ini itu adalah dengan memperlakukan data sebagai kelompok. Selanjutnya kita pilih jarak dua kelompok yang terkecil sama dengan yang single linked tadi. Kita cari dari data hasil matrik jarak ini, kita cari bilangan terkecil atau angka terkecil itu adalah di 13 ya. Jadi 13 itu sama dengan 1. Nah, berarti ya yang terpilih adalah kelompok 1 dan 3. Sehingga kedua kelompok ini digabungkan ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pengelompokan. Ya, kita akan menghitung jarak antara kelompok 1 dan 3 dengan kelompok lain yang tersisa. Kalau 1, 3 kita ambil ya berarti yang terpilih, maka yang tersisa itu adalah data kedua, data keempat, dan data kelima. Maka kita akan menghitung jarak 1, 3 dengan 2, 1, 3 dengan 4, dan 1, 3 dengan 5 ya. Jadi kalau tadi single linked ini adalah minimum, maka yang di sini adalah maksimum. Kita akan mencari atau memilih nilai yang terbesar ya. Jadi maksimum D12, D32 itu maksimum dari 12, D12 itu nilainya 3, D32 itu adalah 4 ya. Nilai minimum maksimum dari 3 dan 4 adalah 4. Selanjutnya 1, 3, 4 ya. Maka juga kita akan mencari nilai maksimum dari D14 dengan D34 ya. Maksimumnya D14 itu adalah 5 ya. Selanjutnya D34 adalah 4, maka maksimum dari 5 dan 4 adalah 5. Selanjutnya D135 itu kita akan mencari maksimum dari D15 dengan D35 ya. Nilai maksimum dari 7 dan 6 itu adalah 7. Nah, setelah kita berhasil menentukan nilai maksimum dari data antar kelompok ya, kita akan membentuk ya, akan terbentuk satu klaster baru, itu adalah 1, 3. Nilai dari 1, 3 dengan 2 itu adalah 4, ini dia ya. Selanjutnya D13 dengan D134 itu nilainya 5, ini dia. Selanjutnya 135 itu adalah 7 nih. Jadi nilai pada garis ini itu akan menjadi nilai pada kolomnya ya, sama dengan single linked tadi. Kalau single nilai minimum, kalau ini adalah nilai maksimumnya. Sementara nilai 24 dengan 25 masih sama. 24 ini 25, 4 ya, sama ya. Selanjutnya nilai 45 itu adalah 2 ya, sama ini. Nah, ini baru berhasil kita mengklaster dari 1, 3 ya, masih ada yang belum terklaster 2, 4, 5. Maka proses akan kita lanjutkan dengan cara memilih ya bilangan terkecil atau angka terkecil dari tabel ini ya. Itu ada di posisi 45 ya, data keempat dan data kelima. Berarti nanti akan terbentuk kelompok baru 4 dan 5 ya. Yang tersisa itu adalah 1, 3, 2 ya, 1, 3 dan 2. Oke,
Ya, yang terpilih tadi adalah ya minimal D Manhattan-nya yaitu adalah D45 dengan nilai 2. Selanjutnya kita akan menghitung jarak antar kelompok 4 dan 5 dengan kelompok lain yang tersisa yaitu 1, 3, dan 2. Ya. D45 ya D45 1, 3 ya sama dengan ya maksimumnya itu adalah D41, D43, D51, D53 ya D53 maksimumnya 5, 4, 7, 6 itu maksimumnya adalah 7. Selanjutnya D452 itu adalah maksimum dari D42 dengan D52. Datanya adalah 4 dengan 4, nilai maksimumnya tetap 4. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam tabel ini ya. Tadi 4513 kita dapatkan nilai 7. Ini dia. Selanjutnya 452 kita dapatkan nilai 4 ya. Nih, ya nilai 4. Nih, jadi kita barisnya jadi kolom. Selanjutnya nilai 132 itu masih tetap 4. Kita tulis 4. Nah, dari tabel ini ya kita lihat masih ada angka data kedua yang belum terklaster ya, maka kita akan melanjutkan proses pengelompokan berikutnya. Dari tabel ini kita akan mencari ya angka terkecil. Yang angka terkecil itu ada di 132 ya 132. Maka kita tinggal menulis ya 132 atau kita juga bisa menulis 452 ya 452 juga merupakan angka 4. Jadi kalau kita menulis mengambil 452 atau 132 kita ambil yang 452 ya, sehingga kedua kelompok ini nanti akan digabungkan ya, dan kita akan melanjutkan pengelompokan ya. Selanjutnya kita menghitung jarak antar kelompok 4, 5, dan 2 dengan kelompok lain yang tersisa yaitu 1, 3. Maka di sini kita menulisnya D4 ya 1, D43, D51, D53, D21, D23 ya. Maksimumnya adalah kita cari nilainya ini sama, kita ambil D41 itu adalah 5, D43 itu adalah 4, D51 itu adalah 7 ini. Selanjutnya D53 itu adalah 6 ya. D21 adalah 3, D23 itu adalah 4. Nah, dari data ini yang terbesar adalah 7 ya. Selanjutnya kita akan menghapus baris yang ada ya, yang ada nilainya di sini adalah nilai 4 itu kita akan hapus dan tinggallah pengelompokan data klaster baru 452 dengan 13 di mana nilainya dari 45213 itu adalah 7. Nah, dari tabel ini kalau kita perhatikan tidak ada lagi data yang tidak terklaster ya, semua sudah terklaster. Maka ya jadi kelompok 452 dan 13 itu adalah merupakan klaster 1 dan klaster 2 ya. Jika ini akan digabung menjadi kelompok tunggal dari 5 data yang menjadi kelompok 13452 ya 13452 dengan jarak terdekatnya tadi adalah 7 ya, jarak terdekatnya adalah 7. Maka kita akan menggambarkannya dengan menggunakan dendrogram ya, hasil metode complete linked, di mana klaster yang pertama itu adalah 13 dengan jarak terdekat adalah 1, 45 dengan jarak terdekat 2 ya, 452 dengan jarak terdekat 4 ya. Apabila kita gabungkan menjadi satu kelompok tunggal akan membentuk satu klaster 13452 dengan jarak terdekatnya adalah 7. Ini adalah complete linked. Selanjutnya dengan menggunakan average linked ya, sama. Tadi kita akan memperlakukan data sebagai kelompok. Selanjutnya kita akan pilih jarak dua kelompok terkecil sama, ini sama. Single, complete, dan average sama. Jadi nilai terkecil kita ambil itu ada di 1, 3 ya, yang terpilih adalah kelompok 1 dan 3 sehingga kedua kelompok ini digabungkan dan kita akan melanjutkan pengelompokan ya. Selanjutnya kita akan menghitung jarak antara kelompok 1 dan 3 dengan kelompok lain yang tersisa yaitu 2, 4, dan 5
Ya, jadi 132 average-nya adalah D12, D32. Ya, average dari 3 dan 4 itu sama dengan 3-nya ditambah dengan 4 dibagi dengan 2 itu sama dengan 3,5. Dan average dari 134 itu adalah D14 dengan D34. Ya, nilainya adalah 5 dengan 4. Ya, itu average-nya adalah 5 ditambah dengan 4 dibagi dengan 2. 2 ini datangnya dari banyaknya data, itu sama dengan 4,5. Selanjutnya 135 average-nya 7,6. Ya, ini 7 itu datang adalah nilai dari D15, sedangkan 6 adalah nilai dari D35. Ya, 7 ditambah dengan 6 dibagi dengan 2 sama dengan 6,5. Nah, kita akan menghapus baris-baris dan kolom matrik yang bersesuaian dengan kelompok 1 dan 3. Itu nilai 1 akan kita hapus. Ya, nilai 1 akan kita hapus, maka akan terbentuk kelompok baru 1, 3. Ya, sisanya adalah 2, 4, 5. Ya, 2, 4, 5. Jadi nilai 132 itu adalah 3,5, 134 adalah 4,5, di D135 itu adalah 6,5. Ya, nilainya sama ke bawahnya. Selanjutnya yang diagonal akan bernilai 0. Ya, yang 24 masih tetap nilainya sama 4, 25 adalah 4. Ya, ini sama. Selanjutnya 45 nilainya masih tetap 2. Oke. Nah, dari tabel yang kedua ini ya kita dapat melihat ada 3 data yang belum tercluster. Maka kita akan mengulangi proses sebelumnya dengan mencari nilai minimum ya dari tabel ini. Itu ada di data 45. Ya, data 45. Kalau data 45 kita pilih, maka yang tersisa nanti adalah 132 ya. Dan ya, yang terpilih tadi adalah 2. Kita akan menghitung jarak kelompok 4 dan 5 dengan kelompok yang tersisa yaitu 1, 3 dan 2. Maka kita akan menghitung average-nya atau rata-rata dari D41, D43, D51, D53. Ya, ini jadi nilai dari D41 itu adalah 5, D43 adalah 4, D51 adalah 7, D53 adalah 6. Ingat tadi ya, angka ini kita peroleh dari matrik jarak yang kita peroleh pertama kali tadi. Ya, selanjutnya kita tambahkan, kita bagi dengan 4 katanya banyaknya data, itu dapat 5,25. Selanjutnya D452 rata-ratanya adalah D42 dengan D52. Ya, rata-rata dari 4,4 itu ditambahkan 4 dengan tambah 4 dibagi dengan 2 adalah 4. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel yang baru ya, jadi kita akan menghapus barisnya dulu yang ada nilai 2 tadi, karena 2 yang kita pilih ya, jadi kita hapus kolom dan barisnya. Dan akan terbentuk klaster baru dengan 45 4513 nilainya tadi adalah 525 ya. Nih, sementara 452 nilainya adalah 4 ya, nilainya 4 ini dia. Sementara nilai yang lain 132 masih tetap 132 adalah 3,5. Nah, dari tabel ini ya, tabel matrik ini kita lihat masih ada data kedua yang belum tercluster. Maka proses kita ulangi ke langkah tadi, itu memilih bilangan terkecil. Bilangan terkecil dari tabel ini itu ada di 3,5. 3,5 itu adalah data 132 ya, jadi 132 yang terpilih. Selanjutnya yang data yang terpilih ini itu akan dikelompokkan digabungkan menjadi 1 dan kita akan melanjutkan pengelompokan dengan cara menghitung jarak antar kelompok 1, 3 dan 2 dengan kelompok yang tersisa yaitu 4, 5 ya. Maka average dari D14, D15, D34, D35, D24, D25 ini ya. Jadi datanya dari D14 itu adalah 5, D15 itu adalah 7, D34 itu adalah 4, D35 itu ada 6, D24 itu adalah 4, D25 adalah 4 ya. Ini dia 4, 7, 4, 6, 6 ini kita tambahkan. Selanjutnya kita bagi 6. Kenapa 6? Karena banyaknya data adalah 6. Itu dapat 5. Nah, selanjutnya setelah kita kelompokkan tadi
132 ya, 132 ya, dimana nilai 13245 itu adalah 5 ya. Nah dari tabel ini, tabel ketiga ini kalau kita misalnya 1, 2, 3, 4, berarti tabel yang keempat ini kita lihat tidak ada lagi data yang tidak terklaster, maka proses kita hentikan. Nah dari hasil klaster yang kita peroleh tadi, yaitu adalah 132 dan 45, 132 dan 45 itu digabung menjadi kelompok tunggal dari 5 data, yaitu kelompok 13245 dengan jarak terdekatnya tadi adalah 5 ya, jarak terdekatnya adalah 5. Maka kita bisa menggambarkan dendrogram hasil metode average linked-nya dengan cara 13 itu jaraknya tadi adalah 1, 132 jaraknya tadi adalah 3, selanjutnya 45 jaraknya adalah 2, selanjutnya 13245 jarak terdekatnya tadi adalah 5 ya. Dan kita bisa lihat kesimpulannya seperti ini ya. Single linked berarti klaster yang terbentuk pertama itu adalah 132 dan 45 ya, dimana kalau kita gabungkan menjadi satu kelompok tunggal 13245 itu jarak terdekatnya ada di 4 untuk single linked. Sementara yang complete linked klaster pertamanya adalah 13, klaster kedua adalah 452, dimana ya kalau kita gabungkan dua klaster ini menjadi klaster tunggal yaitu 13452, maka nilai terdekatnya atau jarak terdekatnya adalah 7 ya, 7. Nah kalau kita lihat yang di sini untuk yang average linked ya, kita dia hampir sama dengan single linked ya. Single linked klaster yang terbentuk itu hampir sama, yaitu 132 dan 45, tetapi jarak terdekatnya pada single linked itu ada 4, pada average itu adalah 5. Itu perbedaannya. Oke, kita sudah membahas single linked, complete linked, dan average linked. Berikutnya, untuk memudahkan Anda paham dengan algoritma hierarchical clustering ini, Anda diminta untuk mengerjakan latihan ini ya. Di sini ada, perhatikan dataset pertamanya itu sama, ada 1, 2, 3, 4, 5 datanya, selanjutnya ada fitur X ya. Kelompok dataset ini Anda diminta menggunakan metode Adgo-Narrative Hierarchical Clustering atau AHC ya, dengan menggunakan single linked, complete linked, dan average linked. Tetapi ya formula yang digunakan untuk menghitung jaraknya itu adalah Euclidean distance. Tadi menggunakan Manhattan, kali ini menggunakan Euclidean. Jadi Anda diminta menghitung jaraknya dengan menggunakan Euclidean. Dan Anda setelah menghitung dan mendapatkan jarak terdekatnya, Anda diminta memvisualisasikannya dengan menggunakan dendrogramnya. Oke, data kedua ya. Ini dataset yang kedua ya. Anda diminta juga menghitung menggunakan Adgo-Narrative Hierarchical Clustering atau AHC ya, tapi yang diminta adalah untuk average linked-nya saja, jadi tidak perlu menghitung single dan complete-nya ya. Anda diminta untuk menghitung average linked-nya menggunakan jarak Euclidean distance juga ya, menggunakan Euclidean distance, tidak menggunakan Manhattan ya, beda dengan yang studi kasus tadi. Dan setelah mendapatkan hasilnya, Anda diminta melakukan memvisualisasikannya dengan dendrogramnya ya. Demikian yang bisa Gus sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang Gus sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.